Dalam satu hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa pada saat penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy pada masa itu dilanda kebingungan karena salah seorang warga mereka, yaitu seorang wanita Quraisy, kedapatan mencuri. Lalu sesama mereka berembuk dan salah seorang dari mereka bertanya kepada yang lain, siapakah di antara kita atau di antara orang-orang yang paling pantas untuk menghadap Rasulullah SAW untuk memohonkan keringanan hukuman atas saudara kita ini. Lalu salah seorang dari mereka berkata, siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian wanita tersebut bersama Usamah bin Zaid dihadapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyampaikan maksudnya, yaitu memohonkan keringanan hukuman atas kejahatan pencurian yang dilakukan oleh wanita Quraisy tersebut. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW memerah. Beliau marah. Lalu beliau berkata kepada Usamah bin Zaid, ya Usamah, apakah engkau akan memohon keringanan atas hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Usamah bin Zaid pun menyadari kesalahannya. Lalu kemudian beliau berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan Allah atas kesalahanku ini ya Rasulullah. Lalu pada sore harinya, baginda Nabi besar Muhammad SAW berkhutbah di depan kaum muslimin. Beliau berkata, amma ba'du, ketahuilah wahai kaum muslimin, yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah ketika ada dari golongan orang-orang yang terpandang, ketika ada dari golongan orang-orang yang terhormat melakukan kejahatan, hukum tidak ditegakkan kepada mereka. Namun sebaliknya, ketika kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang lemah, ketika kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan rendah, maka hukum segera ditegakkan. Itulah yang membinasakan kaum sebelum kalian. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW menyatakan satu kalimat yang merupakan penegasan dari apa yang beliau sampaikan. Wa inni, dan sesungguhnya aku, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakot, jika saja seandainya Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, la qata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah yang merupakan penegasan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapapun pelaku kejahatan itu. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan agar segera dilakukan penegakan hukum atas wanita Quraisy yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu melakukan pencurian. Hikmah dari kasus ini adalah bahwa seorang hakim, seorang penegak hukum, seorang pengambil keputusan atas perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dia harus menegakkan hukum siapapun pelakunya. Apakah pelakunya adalah dari kalangan terhormat, dari kalangan bangsawan, apakah pelakunya adalah orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan, apakah pelakunya adalah orang-orang yang berasal bahkan dari kalangan keluarga sendiri, dan katakanlah ketika hal itu dikompromikan oleh orang-orang yang kita cintai sekalipun, maka hukum harus tetap tegak. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sungguh ini adalah pelajaran bagi kita bahwa hari ini kita merindukan seorang pemimpin yang tegas di dalam menegakkan hukum. Dan ketegasan itu akan menjadi sempurna ketika hukum yang ditegakkan adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk memerintahkan dilakukannya pemotongan atas tangan pelaku pencurian, sesungguhnya ini adalah penegakan hukum atas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pelaku pencurian, baik dia adalah pencuri laki-laki ataupun pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Pemimpin yang tegas seperti inilah yang hari ini kita rindukan, yaitu seorang pemimpin yang menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, seorang pemimpin yang menjadi junnah,
yang menjadi perisai bagi rakyatnya, bagi kaum muslimin, dan seorang pemimpin yang mengerti tugasnya bahwa salah satu tugas mereka adalah mengemban dakwah Islam melalui institusi negara. Lalu benar sekali sebenarnya apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih ketika beliau mengatakan bahwa ketika seorang hakim, ketika seorang yang punya wewenang untuk memutuskan perkara telah dibeli, maka rusaklah keadilan. Dan ketika keadilan itu telah rusak, maka binasalah suatu negara. Inilah yang disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel.